Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatir samawati wal ard. Khaliqi Muhammad wa ali Muhammad. Rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina al-Mustafa sayyidil anbiya wal mursalin Muhammad ibni Abdillah Habibillah Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa ahli baiti tayyibin at-tahirin wal bara'ah min a'daihim wal munafiqin ajma'in. Video ini dibuat ya untuk membentengi umat dari akidah syaitan, dari manhaj syaitan. Maka saya punya kewajiban ya untuk menyampaikan dosa-dosanya benteng akidah ya, untuk melindungi, membentengi umat ya dari akidah syaitan, dari manhaj syaitani. Karena apa? Karena benteng akidah ya ini adalah auliya syaitan. Kata Allah, faqatilu auliya syaitan, perangilah wali-wali, agen-agen setan. Juga untuk mengamalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, wahai orang beriman, jadilah kalian pembela-pembela, penolong-penolong Allah, pembela-pembela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, pembela-pembela Islam, pembela-pembela kaum muslimin wal muslimat, pembela-pembela kaum mustad'afin minar rijal wan nisa wal wildan. Jadi ya, saya wajib ya menyampaikan ya dosa-dosanya benteng akidah. Pertama, ya, tentunya ada dosa zinanya. Ya, pertama, ia sendiri mengakuinya ya, melalui pengacaranya, ya, yaitu ya, nikah Daud, ya, yaitu zina itu, ya, zina muhsan bahkan. Ya, yang kedua, ya, kesaksian mantan istrinya dan juga santriwatinya yang mondok di situ. Yang ketiga, ya kan, polisi sudah mengantongi 10 bukti, alat bukti. Ya, padahal dosa zina ya, ini dosa besar di bawah kesyirikan dan membunuh. Ya, saya nggak akan membacakan ayatnya, hadisnya karena semua sudah paham itu. Ya, bukan hanya itu, bahkan ya, ketika orang itu berzina, ya cahaya imannya itu sudah tercabut. Ya, yunza'u minhu nurul iman fi zina. Ya, yunza'u dicabut minhu ya, dari benteng akidah. Nur iman, cahaya keimanannya. Ya, fi zina, ketika ia berzina. Itu pun kalau benteng akidah memiliki iman ya, kalau nggak memiliki iman ya nggak boleh cabut ya, nggak ada yang cabut soalnya ya. Dosa-dosa yang kedua, ia telah memfitnah istrinya ya, di awal-awal klarifikasinya itu ya, seolah-olah istrinya zalim kepadanya ya. Padahal ya terbukti bahwa istrinya itu yang betul, yang benar ya, bahwa benteng akidah ya, terbukti yang melakukan apa yang dituduhkan oleh istrinya itu ya. Mungkin ini ya tergolong ya, syahadatuz zur atau qaulaz zur ya, kalau dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis sahih ya, qaulaz zur, ucapan dusta, itu dosa besar di bawahnya kesyirikan, di bawahnya membunuh, yang selevel dengan dosa zinanya itu ya. Bahkan ya kalau kalau benteng akidah ini ditimbang ya dengan Al-Quran As-Sunnah, itu orang benteng akidah ini bukan orang beriman. Apa dalil pertama tadi itu, yunza'u minhu nurul iman, dicabut cahaya keimanannya fi zina, ketika ia berzina. Yang kedua, ini ada ayat yang benteng akidah banget. Apa itu ayatnya? Innama yaftaril kadhib alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Ya, orang yang mengada-ngadakan kebohongan. Ya, alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Maka itulah orang-orang yang tidak beriman pada ayat-ayatnya Allah. Wa ulaika humul kadhibun, dan maka itulah ya, para pendusta. Ini kan benteng akidah banget, yang doyan nge-hoax, doyan ngefitnah. Ya, doyan mencari-cari kesalahan. Jadi menurut timbangan Al-Quran, benteng akidah ini bukan orang beriman. Nah, karena tadi itu kata Allah, ya, orang yang mengada-ngadakan kebohongan
alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Ini dosa besar yang kedua. Dosa besar yang ketiga, kepada para habaib, para ulama, yang ia caci maki, yang ia hina, yang ia fitnah. Dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis sahih, nggak perlu saya bacakan juga, Anda semua udah paham tentang dosa besarnya, mencaci, menghina, memfitnah. Sibabul muslim fusuq, mencela, mencaci maki seorang muslim kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya kekufuran. Di sibabul muslim, apalagi ini habaib, ulama yang dicaci makinya. Kemudian dosa yang keempat, dosa yang keempat ini dosa yang tidak kemaafkan, dosa yang tidak bisa saya maafkan. Bahkan inilah penyebab saya kenapa memusuhi benteng akidah dan membenci benteng akidah. Tentu wal mu'adatu fillah wal bughdhu fillah. Musuhi karena Allah, benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yaitu benteng akidah ini menjual Allah, menjual Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, menjual Islam, hanya demi tercapainya hawa nafsunya. Hawa nafsu apa? Popularitas, kedudukan, fanatik golongan, kebencian amat membabi buta, dan yang terakhir perempuan. Jadi lengkap udah hawa nafsunya benteng akidah ini. Yang ia sukses mendapatkannya berkedok Allah dan Rasulnya, berkedok akidah. Ini nggak mungkin Allah akan berdiam diri ketika beliau dijual, Rasul kekasihnya dijual, agamanya dijual untuk menggulkan hawa nafsunya. Bisa cek sendiri di konten-kontennya kalau kalian nggak percaya. Tentu ini nggak akan berlaku bagi para pendukungnya, tapi bagi yang masih waras aja lah, yang masih sehat, maka akan mungkin Allah akan berdiam. Innalladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat, dan akan menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya dan juga hadis Nabi tentang laknat Allah atas orang-orang yang menjual Allah dan Rasulnya, yang menjual Islam. Mudah-mudahan kita tidak dijadikan oleh setan sebagai aulia syaitan. Walaupun benteng akidah ini bukan wali-wali setan, karena benteng akidah inilah setannya, setan jenis manusia. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.